Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, seberapa kita yang hadir saat ini. Kita mau siapkan hati kita mau memulai ibadah pelepasan almarhum Ibu Lola Laya Paruntu. Sekali lagi mewakili Gembala Sinode Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan Gembala Wilayah Bapak Pendeta Cornelius Kong mengucapkan turut sepenanggungan. Kita siapkan hati kita naikkan pujian halaman 17. Hari-hari hidup datang dan berlalu. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di kembara dunia? Kau buka mataku, kau buka mataku. Hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengabdi bagimu. Izinkan hariku, kaulah tujuanku, kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya, tak pernah berbenah. Sekali lagi kita naikkan pujian. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di kembara dunia? Kau buka mataku, kau buka mataku. Hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengabdi bagimu. Izinkan hariku, kaulah tujuanku, kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, di jalanku nampak matahari kehidupannya, tak pernah terbenam. Kau buka mataku, kau buka mata. Sehingga kita semua bangkit berdiri. Hati dan pengertian, hidup ini untuk mengabdi bagimu. Disiksa hariku, kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, di ujung
jalanku, nampak matahari kehidupannya. Tak pernah terbit di ujung jalanku, di ujung jalanku, nampak matahari kehidupannya. Tak pernah berbenah. Haleluya, kita satu dalam doa. Bapa, sungguh kami sangat bersyukur dan bersuka cita karena sampai saat ini Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa dalam surga, kami akan memulai ibadah pelepasan atas almarhum Ibu Lola ya Paruntu saat ini Bapa. Kiranya Tuhan beracara di ibadah kami ini ya Bapa, hingga nama-Mu sendiri yang kami agungkan, kami permuliakan. Engkau beracara di dalamnya Bapa, dalam ibadah pelepasan saat ini, begitupun nanti di ibadah pemakamannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, beracara di tengah-tengah kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita naikkan pujian dari halaman 44. Sebagaimana aku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi. Sebagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiada yang dapat ku genggam, semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Tak lama lagi Kau memandang wajah-Mu, tak lama lagi ku kan memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, kerinduanku, semeja bersama di pesta Tuhan, dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di kerajaan. Kita katakan sekali lagi, sebagaimana ku datang sendiri, ku akan kembali sendiri. Bagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiada yang dapat ku genggam, semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Tak lama lagi, tak lama lagi ku kan memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, kerinduanku, semeja bersama di pesta anak domba,
dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di kerajaan. Tak lama lagi ku kan memandang wajah-Mu, tak lama lagi. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Kesiahaan. Bersama di pesta anak domba dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di kerajaan-Mu. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu, sujud dan menyembah di pagi yang cerah ini. Kami bersyukur Tuhan beri kesempatan untuk hidup lagi di hari ini, dan kami mau berterima kasih karena kami juga boleh mendampingi keluarga ini dalam suasana perkampungan atau kedukaan yang sedang mereka alami. Demikian juga kehadiran kami di sini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sahabat kami sesama hamba Tuhan yang telah berjuang dalam pelayanan hidup bertahun-tahun untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ada satu kehormatan bagi kami boleh mengantar dia ke peristirahatannya yang terakhir. Kami juga berterima kasih di sela-sela sebelum kami berangkatkan jenazah ini ke pemakaman. Kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, mari Tuhan berbicara lewat hamba-Mu ini. Kuduskan, sucikan kami semua, supaya firman Tuhan ini boleh memberkati kami. Terima kasih surga, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, satu renungan singkat yang saya mau sampaikan dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Saya mengambil dari Wahyu pasal 14 ayat 3, dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dan mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeli lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita garis bawahi ada satu cara pandang yang diperlihatkan oleh Rasul Yohanes, karena bagi banyak orang kematian itu mengerikan, mengalahkan, bahkan sudah pokoknya orang sudah takut duluan. Tapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, dalam ayat ini benar-benar Rasul Yohanes melihat kematian itu dari sudut pandang yang berbeda, dan disebutkan bahwa berbahagia. Nah, ini menarik karena ini sesuai dengan apa yang kalau Rasul Yohanes bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, berarti ini suatu hal yang perlu kita garis bawahi dan memberikan satu bagian yang berbeda ataupun cara pandang yang berbeda, karena selama ini di budaya kita, di kalangan kita, bahkan sesama orang Kristen, kalau sudah berhubungan dengan yang namanya kematian, itu mengerikan.
Tetapi satu kata yang dikatakan di sini, bagi orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kematian itu adalah sesuatu hal yang berbahagia. Artinya, kalau boleh saya bahasakan dalam bahasa saya, orang yang kembali ke penciptanya itu diberkati, diberikan selamat. Karena apa? Dia akan mengakhiri segala sesuatu yang dikatakan di dunia ini, dan kematian itu adalah sarana untuk Tuhan mempermuliakan kita dalam kekekalan. Tentu ini tidak bisa kita pandang enteng Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena mereka akan mendapat dari apa yang mereka lakukan, mereka upayakan dari jerih mereka. Saya memberi gambaran yang sederhana tentang kebenaran ini supaya kita juga bersemangat, karena apa yang dialami oleh Ibu Lola, hamba Tuhan ini, tidak lama juga kan kita alami, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, kita harus memandang kematian itu dari sudut pandang yang benar. Karena ada begitu banyak hal yang misteri dalam hidup kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi pagi saya bangun, saya bersyukur, saya berlutut, saya katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan. Masih Tuhan tambahkan satu hari untuk hidup saya. Saya juga percaya, Bapak Ibu juga pasti meyakini. Bukan hanya dengan kemampuan kita bisa menggerakkan satu kelingking kita. Anda bisa mengerti enggak kalau bagian dari jari-jari saudara sudah tidak bisa lagi digerakkan? Itu sebuah sinyal bahwa ya tubuhmu sudah mulai ada masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan memang secara tidak langsung, baik secara medis, sinyal-sinyal yang kita rasakan itu, kalau sudah mulai, kalau kita lihat anak-anak itu ya, mau bermain seharian nggak capek dia, bangun lagi sepertinya kayak nggak pernah terjadi dia kelelahan seharian kemarin. Tapi kalau kita sudah umur 40 ke atas, 50 ke atas, apalagi yang 60, sudah mulai Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak tahu Pak Buyung dan rekan-rekan pendeta yang lain mengalami tidak ya. Kadang penyakit sudah mulai berjenis-jenis. Jangan kita menafikan hal-hal yang sifatnya mungkin, kok Bapak ini bicara tentang penyakit. Saya tidak mengutuki siapapun, tapi saya harus berani berkata bahwa firman Tuhan yang mengatakan apabila kemah duniawi kita ini dihancurkan ataupun mengalami kembali kepada debu seperti kata firman Tuhan, tidak ada yang bisa menolak. Ada begitu banyak upaya-upaya yang dilakukan orang secara medis hari ini. Kita lihat penemuan-penemuan ya. Ada yang sifatnya dia didiamkan, ditidurkan, baru nanti dibangunkan lagi setelah 20 tahun lagi. Ada itu sudah ada wacana-wacana mempertahankan. Sebenarnya secara tidak langsung umat manusia hari ini menolak supaya usia ini tidak memakan dia. Saudara-saudaraku ya, adalah sampai kepada kecantikan, suntikan, stem cell ya. Stem cell supaya kerut-kerutnya tidak kelihatan. Bayangin usia 60 kelihatan kayak usia 17. Ada banyak hal dan ternyata manusia itu jarang bisa menerima kenyataan. Kalau saya kemarin bercermin, saya lihat ini sudah mulai ada 3 garisnya. Saya bilang, kadang-kadang anak saya bilang begini, memang Papa sudah tua. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, upaya-upaya yang dilakukan oleh baik secara sains, semua tidak rela seharusnya saudara-saudara. Tapi sebagaimana oleh yang disampaikan oleh
firman-firman Tuhan yang kita dengar, baik hamba-hamba Tuhan, bahkan gembala senior kita, secara jelas, secara lugas, telah disampaikan bahwa ya, kehidupan ini ada akhirnya, ada titik berakhirnya. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hari di mana kita suatu hari mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh rekan saya hamba Tuhan ini. Yang setahu saya, dia punya kegigihan. Sejak dia mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dengan semua persoalan hidup yang dia alami. Tapi dia memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Bahkan saya dengar tadi dari Pak Buyu, dia masih berusaha di sisa-sisa mungkin sakit dan sebagainya, sisa-sisa tenaganya, kemampuannya. Dia masih berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir ya, karena beliau ini, Bu Lola ini, ada salah satu mahasiswa doktoral Fakultas Teologi di STT Ekumene. Dan hari-hari ini dia sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhirnya, disertasinya, saudara-saudara kasih Tuhan. Artinya, dia punya semangat, tapi Tuhan berkehendak lain. 2 hari yang lalu, itulah saat terakhir. Dia mengakhiri perjalanannya, mengakhiri pertandingannya. Maksud hati ingin sampai ke jenjang yang lebih secara akademis. Kalau dia sampai nanti selesai di wisuda, itu sudah gelar terakhir, kalau tidak salah yang paling tinggi secara akademis. Nah, Bapak Ibu yang datang hari ini dalam sidang perkabungan ini, kalau Bu Lola walaupun dalam kondisi fisik ada kelemahan fisik, dia masih berjuang. Termasuk kepada putrinya ya, harus contoh ini mama, jangan mau menyerah ya. Sedapat mungkin teladan-teladan hidup mami ini harus diteladani, diperjuang Bapak Ibu. Saya dengar dari rekan sepelayanan beliau ini Pak Buyung yang secara intens melakukan ya, mentoring dan sebagainya. Menurut saya ini satu hal yang perlu kita acungi jempol ya. Saya tahu dia pasti posisinya ada banyak kelemahan secara fisik, tekanan dari mana-mana, yaitu persoalan hidup yang tidak kunjung selesai sampai kita menutup mata. Persoalan hidup itu tetap akan menjadi bagian kita. Nah, saya boleh katakan tanpa istilahnya memberikan hal-hal positif, saya tahu Ibu Lola dengan keterbatasannya, dia sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Tentu Tuhan yang menilai, tapi saya nilai secara kasat mata. Dia finish well. Dia akhiri di dalam lingkaran pelayanan. Komitmen dia terus, sekalipun ada begitu banyak riak-riak dalam perjalanan, duri-duri perjalanan. Dia mengikut Tuhan yang dia cintai. Tapi dia tetap setia. Sampai bahkan napas terakhirnya pun. Saya saksikan beberapa peserta didiknya yang datang kemarin memberikan penghormatan. Wah, rata-rata saya lihat ada kesan yang ditinggalkan oleh beliau. Sebuah kesan yang perlu kita contoh supaya kita dalam mengiring melayani Tuhan, sekalipun mungkin kita banyak persoalan, tapi tetap kita mengedepankan mengasihi Tuhan itu. Belum tentu semua jalan yang kita tempuh itu rata. Ya, langit tidak selalu cerah, kadang mendung kelabu. Tapi saya percaya ada satu firman Tuhan yang kita dengar di pagi ini, bahwa berharga, ya, berbahagialah. Di bagian yang lain dikatakan berharga kematian orang yang dikasihi Tuhan itu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian.
Oleh karena itu, mari saya yakin dengan apa yang dia perjuangkan selama ini dengan imannya, melayani Tuhan, hidup dalam panggilan yang dia pahami. Sudah saatnya dia di bawah Tuhan seperti Mazmur pasal 23 itu. Tuhan akan membaringkan dia di padang rumput yang hijau, air yang tenang yang menyegarkan jiwanya. Sudah saatnya dari sudut pandang Rasul Yohanes itu yang dia lihat adalah sudah saatnya dia seperti lagu pujian kita dijamu semeja makan dalam ungkapan seperti itu, dibawa ke haribaan, ke rumah Bapa yang kekal. Itulah sebabnya kalau ada orang-orang yang mendahului kita, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang setia mengikut Tuhan, hidup dan menjaga hidupnya sesuai dengan ketetapan dan ketentuan firman Tuhan, orang-orang ini layak kita selamati. Berbahagialah karena dia sudah mengakhiri semua sakit, penyakit, penderitaan, pergumulan. Dan firman Tuhan katakan nanti di surga tidak ada lagi ratap, retak gigi, yang ada hanya kemuliaan Tuhan yang akan menjamu kekasih Tuhan ini. Bagi keluarga yang mengalami secara langsung, kami yang tidak mengenal beliau aja merasa kehilangan dan yang cukup, walaupun kita tidak begitu banyak berinteraksi karena saya masih juga orang baru. Tapi dari pengamatan saya dengar tadi dari cerita putrinya, ada cucu juga, 3 orang ya, ada menantu. Saya berdoa suatu hari mereka dihibur, dikuatkan oleh Tuhan lewat kehadirannya, lewat pencerahannya, lewat mimpi, lewat apapun itu saya berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan diberi Tuhan kekuatan, diberi pencerahan supaya melihat jalan-jalan Tuhan yang benar. Harapan saya juga kepada semua yang hadir hari ini, kita topang di dalam doa keluarga ini supaya mereka kuat menghadapi hari-hari tanpa kehadiran Ibu Lola yang kita cintai ini. Di akhir kata dari khotbah ini, saya menyatakan bahwa mari kita jangan takut lagi menghadapi sebuah kematian. Karena apa? Karena kita ini, kalau kita di dalam Tuhan, kita pasti berbahagia sekalipun kita mengakhiri langkah kita di muka bumi ini. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita akan menutup dan menutup ibadah ini serta memimpin pelepasan nanti sampai ke pemakaman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama yang dipimpin oleh pemimpin pujian. Kenaikan pujian dari halaman 18, Hari Kematian. Satu hal yang harus aku pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri saat yang indah, hari kematianku.
di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu penentuan. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu berapa, hidup ini jadi berharga. Sekali lagi, satu hal yang harus aku pahami. Satu hal yang harus aku pahami. Hari kematianku yang sudah pasti, Tak tahu kapan itu akan terjadi. di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri saat yang indah, hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kembali di hadapan-Mu. Dan kami tahu kebenaran bahwa berbahagialah kami yang kami meninggal ataupun dipanggil Tuhan di masa-masa akhir hidup kami. Karena kami disambut, diberkati, kami diberi selamat oleh kebenaran firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Persiapkan kami Tuhan supaya kami punya cara pandang yang berbeda dari orang-orang yang selama ini kami dengar, kami lihat betapa hancur, betapa kecewa, merasa kalah dan gagal karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Terlebih dahulu Tuhan panggil untuk menghadap Tuhan. Tapi hari ini kami dengar kebenaran firman Tuhan bahwa kematian itu bukan sesuatu hal yang buruk, kalah, gagal. Tapi kematian itu adalah satu cara Tuhan untuk mempermuliakan kami, umat tebusan yang menuruti kehendak-Mu. Hidup kami tidak bercacat celah dan kami layak untuk melanjutkan hidup kami. Dan Tuhan rasa kira kami layak untuk melanjutkan hidup kami nanti di kekekalan. Tetapi kami terus tetap berdoa untuk putri hamba-Mu, cucu, menantu, beri kekuatan. Doa kami dari tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan membuka cakrawala yang baru, pencerahan jemaat Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam diri putri tercinta dan menantu serta cucu. Serta seluruh orang-orang yang merasa kehilangan. Biarlah kami melihat bahwa kematian itu bukan sesuatu hal yang buruk, tapi sebuah cara Tuhan untuk mempermuliakan kami. Terima kasih sertai kami dari tempat ini Tuhan menuju ke pemakaman.
Dan kami berdoa secara khusus supaya perjalanan kami sampai di Pondok Rangon Tuhan disertai Tuhan. Semua iring-iringan kendaraan, bahkan teman-teman kami yang datang, juga keluarga yang akan datang ke pemakaman, Tuhan sertai. Demikian juga nanti kami sampai di pemakaman, tidak ada yang kurang sesuatu apapun. Akhirnya kami bersyukur kepadamu. Di tengah duka seperti ini pun, kami masih melihat anugerah Tuhan menyertai kami, menyertai keluarga, menyertai seluruh rekan sahabat yang merasa kehilangan orang sahabat dari almarhumah Tuhan. Dan kami juga merasakan itu. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini doa kami, ini harapan kami. Biarlah kami yang masih hidup hari ini mempersiapkan diri dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan umat tebusan Allah, kita akhiri ibadah hari ini, pemberangkatan pelepasan jenazah ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami minta penyertaan Tuhan menyertai kami ke pemakaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu